Iya, baik. Selamat pagi para peserta didik, anak-anakku sekalian yang Tuhan kasihi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN di hari Rabu pagi ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau percakapan kita, penjelasan Pak Guru hari ini, baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Baik, tentunya semua sudah siap, sudah sarapan, sudah menyiapkan alat tulis masing-masing, dan tidak lupa Pak Guru menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada hari ini untuk kelas 7A, B, C, dan D, Pak Guru tidak akan memberikan pembelajaran yang baru, namun akan memberikan penjelasan tentang tugas beberapa waktu lalu yang diberikan kepada kalian, yaitu siswa aktif 1 dengan siswa aktif 2. Dari hasil pekerjaan kalian yang masuk, tentunya masih banyak yang belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, terkadang kalian melihat sebuah objek, sebuah bentuk, sebuah tulisan, membacanya tidak teliti dan tidak berulang-ulang. Hal ini dapat dilihat atau faktanya ketika sudah diberikan penjelasan yang menurut Pak Guru sudah cukup jelas, terurai dalam teks, tapi tidak dibaca baik-baik sehingga bertanya berulang-ulang. Akibatnya atau pada akhirnya berdampak pada hasil pekerjaan kalian, yaitu mendapat nilai yang belum maksimal. Itulah sebabnya pada hari ini Pak Guru tidak memulai dengan pembelajaran yang baru, materi yang baru, tetapi Pak Guru akan menjelaskan 2 tugas dari siswa aktif yang lalu itu agar kalian di kemudian hari dapat memahami lebih baik tentang pembelajaran, khususnya di bab 1. Nah, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, dan juga mungkin para orang tua yang mendampingi, perlu kita sadari dan perlu Pak Guru ingatkan bahwa kemampuan membaca itu dan melihat teks, melihat gambar, dan menafsirkannya baik-baik itu merupakan prasyarat mutlak bagi semua orang. Nah, khususnya kita bangsa Indonesia. Karena menurut penelitian sebuah organisasi sosial swasta dunia itu, Indonesia itu minat baca itu 10 dari belakang. Makanya dihimbau kembali bahwa kita harus membaca. Makanya kalian jika mendengar, itulah sekarang ada program literasi atau penguatan literasi dan numerasi. Nah, hal ini dimungkinkan atau dilakukan agar ketika kita saat ini sudah menghadapi tantangan revolusi industri
pada abad 41 yang disebut industri 4.0 mendorong munculnya definisi kualitas pembelajaran yang baik melalui 8 karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar agar berhasil dengan baik. Nah, adapun 8 karakteristik tersebut itu kita semua harus memahami, mengikutinya, dan yang saat ini untuk kurikulum sekolah penggerak itu yang kita sama-sama laksanakan, kita belajar, kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita harus mempunyai keterampilan kewarganegaraan secara global. Mengapa? Semua tahu dengan adanya kemajuan teknologi dikatakan global, maka dunia itu dianggap tidak punya batas antara satu negara, daerah, akibat kemajuan teknologi. Nah, oleh sebab itu, keterampilan kewarganegaraan global itu harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya bangsa Indonesia, sehingga dia akan berperan aktif, baik di lingkungannya maupun di komunitas global. Bahwa saya sudah ini, anak Indonesia, anak Papua yang hebat. Kemudian keterampilan yang kedua itu adalah keterampilan inovasi dan kreativitas. Nah, sebentar nanti yang inovasi kreativitas Pak Guru singgung lebih banyak ketika menjelaskan pada saat jawaban dari pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknologi. Pak Guru yakin sudah banyak anak-anak lebih pintar dibandingkan Pak Guru, itu karena mau belajar. Kalau tiap hari Anda pegang HP, utik-utik, pasti tahu dan lebih tahu hal itu. Yang keempat, keterampilan interpersonal. Nah itu, yaitu harus punya konten kecerdasan emosi. Nah, jangan informasi yang diterima tidak dibaca baik-baik, yang tadi di atas dikatakan, literasi langsung diteruskan, padahal itu konten yang kurang baik untuk orang-orang lain. Nah, yang kelima itu adalah harus kita menguasai pembelajaran yang dipersonalisasi dan diatur sendiri. Itu yang sekarang dibilang merdeka belajar. Jadi kalian atur baik-baik waktu, kemudian harus juga belajar dari tempat lain. Jangan tergantung kepada buku yang dimiliki atau anjuran dari Pak Guru. Yang keenam, pembelajaran dapat diakses dan inklusif. Nah, dari yang kita belajar seperti saat ini yang biasa di gedung, bisa belajar di tempat mana saja, sepanjang akses itu bisa diterima. Dan yang ketujuh, itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kita bagaimana mengelola sebuah masalah untuk menjadi sebuah produk yang akan berguna untuk kita. Dan yang paling terakhir, kita juga menganut yang namanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi jangan bosan-bosan kita belajar. Nah, Bapak Ibu orang tuamu saja juga harus sudah masa sampai saat ini juga masih belajar. Kemudian menurut Marsano dengan Burner, itu kita harus menguasai pengetahuan itu 40%, kemudian sikap 40%, lalu keterampilan 20%. Kalau dari persentase ini pembagiannya kita bisa miliki, maka itu yang bisa dikatakan sebagai manusia utuh. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih, kita masuk di soal yang atau asesmen yang Pak Guru berikan waktu lalu. Nah, di situ dikatakan
perhatikan latar sejarah kelahiran tersebut di atas. Ini maksudnya kelahiran Pancasila. Coba tandai nilai-nilai bangsa dari mana, dari masa ke masa. Nah, zaman dahulu yang akan menjadi nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau gotong royong, serta nilai kesejahteraan atau keadilan sosial. Nah, kalian diminta dari 5 nilai-nilai bangsa tersebut, nilai mana yang terkuat saat ini pada dirimu. Tuliskan dengan ringkas pendapatmu tentang nilai yang dipilih, dan kalau bisa diskusikan dengan teman secara daring, baru Anda tulis jawaban. Nah, sangat disayangkan ketika diberikan contoh nilai yang ditulis dari Pak Guru, semua mengikuti itu. Nah, sehingga penjelasannya tidak berdasarkan isi hatinya atau kemampuannya. Nah, hal ini kurang bagus. Itu tidak bisa mencerminkan yang namanya merdeka belajar atau kreativitas individu. Oleh sebab itu diharapkan pada waktu mendatang jangan mengikuti contoh. Anda punya prinsip, saya nilai ini. Nah, misalkan saat ini di Pak Guru itu adalah 2. Jadi di atas itu Anda boleh memilih 2 nilai yang saling menunjang nanti ketika diberikan penjelasan atau saat Anda memberikan penjelasan. Nah, menurut Pak Guru, yang Pak Guru miliki itu ada 2 nilai, nilai ketuhanan dan nilai persatuan. Alasannya, nah, manusia itu atau kita semua yang ada di bumi ini adalah makhluk termulia dari semua ciptaan lain oleh Tuhan. Maka kita harus mensyukurinya dengan berbakti kepadanya dan saling mengasihi serta menghormatinya. Makanya kita harus menjunjung tinggi nilai ketuhanan di atas segala nilai yang ada. Nah, nilai yang berikut untuk Pak Guru yang pilih adalah nilai kemanusiaan, persatuan. Nah, kenapa? Dengan memahami eksistensi manusia semua adalah sama derajatnya, maka dalam berteman, dalam bergaul, dalam berinteraksi tidak memilih hanya kalangan-kalangan dari sesama suku, karena kita adalah sama. Nah, sehingga pada akhirnya persatuan dan kesatuan itu akan terjadi. Nah, disitulah dipertahankan dalam segala aspek kehidupan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang Pak Guru banggakan, anak-anak yang hebat, ini merupakan pengalaman yang pertama dan terakhir ketika Anda menjawab soal-soal. Nah, Pak Guru berusaha membuat pembelajaran dengan model seperti ini agar kalian bisa mendengar sambil membaca teks yang Pak Guru berikan lewat PowerPoint ini. Dan ini dapat didengar berulang-ulang untuk menjadi bekal pada penilaian yang berikut. Dan untuk penilaian anak-anakku sekalian, jangan menganggap nanti dekat semester. Untuk kurikulum sekolah penggerak, yang paling nilainya besar itu adalah aktivitas sehari-hari atau tiap tatap muka jam pelajaran. Seperti contoh, setiap hari Rabu kelas 7, maka Anda harus ikuti. Jangan karena ini bisa ditonton kapan saja, baru mengatakan, oh nanti. Nah, padahal di akhir semua sesi ini nanti ada
tagihan asesmen atau tugas. Oke, itu penjelasan dari siswa aktif halaman 8 buku siswa. Yang berikut, anak-anakku sekalian, yaitu siswa aktif halaman 14 atau tugas nomor 2. Nah, di petunjuk itu meminta atau perintahnya, bayangkan bagaimana sulitnya perdebatan anggota panitia 9 dalam merumuskan sila-sila Pancasila. Dari kalimat pertama ini, seharusnya Anda sudah membayangkan kalau perdebatan dan panitia berarti lebih dari 2 orang. Nah, sehingga Anda diminta untuk bermain drama atau peran, dan di situ waktu tugas itu dikatakan tidak perlu video, cukup Anda berperan dan ditulis di buku. Nah, di kalimat kedua ini dikatakan, cobalah bermain peran seolah-olah kalian adalah para tokoh nasional anggota panitia 9. Nah, buatlah kelompok. Nah, karena di rumah, maka ini lain. Kemudian petunjuk nomor 3, tunjuk salah satu untuk berperan sebagai Soekarno yang menjadi ketua panitia 9. Sisanya dibagi 2, jadi 3 kelompok saja. Pemimpin kelompok dengan 2 kelompok, yaitu unsur keagamaan dan unsur kebangsaan. Dan hasil dari itu adalah rumusan Piagam Jakarta. Nah, maka jawabannya adalah Soekarno. Di sini dikasih contoh ayah. Nah, ditulis apa kata-kata Soekarno. Ada di buku siswa ini, tinggal salin dialog-dialognya. Kemudian unsur kebangsaan, misalnya anggota keluarganya karena banyak, bisa 2 orang atau lebih. Tulis juga kata-kata mereka. Demikian juga yang berikut unsur keagamaan. Nah, dialog-dialog dari ini setelah ditulis berdasarkan yang di buku, difoto baik-baik, baru dikirim. Nah, itu. Nah, Pak Guru anggap banyak yang salah karena yang tadi di awal Pak Guru katakan, kurangnya membaca dari awal dan membaca berulang-ulang secara teliti. Begitu lihat sekilas, oh iya, bikin ini. Ketika sudah tidak bisa menjawab, baru bertanya, baru kirim WA, padahal ada batas-batas waktu untuk mengirim soal. Nah, setelah 2 kelompok ini yang dipimpin Soekarno berdialog, dan mereka ini adalah panitia 9, maka kesepakatan mereka itu untuk menjadi cikal bakal dasar negara itu yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakartanya itu ditulis karena nanti di kemudian hari juga akan terbawa sampai dengan penjelasan selanjutnya. Nanti kan bisa saja ada soal apa bedanya Piagam Jakarta dengan Pancasila saat ini. Atau perintah lengkapnya, apa perbedaan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila saat ini yang menjadi dasar negara. Ya, jadi anak-anakku yang Pak Guru banggakan, nomor 2 ini yang banyak salah. Tapi ada 1-2 yang Pak Guru acungkan jempol, dia langsung bisa benar meskipun tidak bertanya berulang-ulang. Dan tolong ketika selesai penjelasan ini, silakan bertanya sebelum batas waktu pekerjaan diserahkan atau dikirim ke Pak Guru. Dan kalau pekerjaan tidak dikirim sebelum setelah tanggal ditentukan,
maka itu dianggap tidak hadir. Karena pembelajaran jarak jauh bukan hari ini diambil absen dan seterusnya, yaitu Pak Guru. Tidak tahu kalau yang lain. Nah, jadi Pak Guru itu daftar hadir itu berdasarkan tugas yang masuk sesuai tanggal yang dipersyaratkan. Peserta didik yang terkasih dan Pak Guru banggakan, diharapkan hari ini sudah bulan September, sebentar lagi kita akan memasuki bulan September secara utuh. Pertemuan bulan September itu minimal 4 kali, tapi kalau tidak salah 5, karena 1 minggu 1 kali. Dan nanti akan ada sebuah tugas yang menurut kurikulum sekolah penggerak itu yang disebut dengan proyek kewarganegaraan. Nah, tugas ini akan dikerjakan seperti yang tadi disampaikan, harus banyak membaca, banyak mencari, karena proyek kewarganegaraan ini berkaitan dengan antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran sesuai dengan tema yang nanti akan diberikan oleh PPKN, pembelajaran lain mana yang sama, seperti itu. Oleh sebabnya minta tolong, dimohon kepada kalian, jangan tidak suka membaca dengan teliti. Karena bekal membaca kita akan bisa tahu, bisa mengerti apa maksud tulisan, apa maksud benda itu. Nah, sehingga ketika kita membaca, ketika kita melihat, selalu ada di benak kita kenapa, bagaimana, caranya, dan seterusnya. Sehingga kita akan timbul inspirasi, dan pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang aktif dan kreatif dan mudah berinovasi. Peserta didik yang terkasih, yang Pak Guru banggakan, yang Tuhan kasihi. Nah, berikut ini ada sebuah soal yang Anda kerjakan. Ini di bab 1 uji kompetensi untuk bab 1. Nah, jawabannya kan bisa lihat di buku yang Pak Guru kirim. Nah, sekali lagi kesempatan belajar jarak jauh, tulisan diatur baik-baik, ditata baik, sehingga kesempatan kita banyak belajar, banyak hal dipelajari ketika kita belajar di rumah seperti ini. Oh, tulisan saya belum baik, bikin lagi, ulang berkali-kali. Nah, sehingga akan nanti akan dapat tulisan Anda yang lebih baik. Nah, setelah itu baru difoto, kemudian dikirim. Jangan ini, aduh, huruf A dengan D dengan T itu sama besarnya. Nah, tolong perhatikan. Oke. Nah, yang pertama, di sini dikatakan, para ahli menyebut bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Nah, jadi bukan diambil dari negara tetangga atau tempat lain. Nah, menurut kalian, apa maksud nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri? Dijelaskan. Jika Anda bisa memberikan contoh, silakan. Ini ada kaitannya dengan mapel IPS, yaitu sejarah. Yang kedua, dalam merumuskan susunan sila-sila Pancasila, para tokoh panitia 9 khususnya akhirnya sepakat menempatkan sila ketuhanan sebagai sila pertama. Kita ketahui dan kita bisa lihat usulan dari 3 pengusul itu, ketuhanan ada yang pertama, tapi ada yang juga terakhir, dan seterusnya. Dan sila yang diusulkan mereka itu disempurnakan oleh rapat di panitia 9. Jadi tidak seperti saat ini. Nah, di sini ditanya, menurut kalian, mengapa sila ketuhanan itu penting?
untuk dijadikan sila pertama Pancasila. Di bagian sebelumnya penjelasan Pak Guru dan pendapat Pak Guru tentang nilai-nilai Pancasila, Anda bisa contoh penjelasannya di situ. Ini mirip mengapa sila ketuhanan itu ditempatkan bagian pertama. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar kehidupan Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi tiap sila ini diberikan penjelasan dan contoh. Nah, untuk sila ketuhanan, salah satunya kita menjalankan perintah Tuhan menurut agamanya masing-masing. Contohnya apa? Misalnya saudara-saudara Muslim, sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Kemudian sila kemanusiaan. Demikian juga sila-sila yang lain. Di buku siswa yang Anda sudah miliki, mungkin ada yang sudah download, sudah print, itu ada contoh-contoh gambar. Dan di luar sana, terutama saat ini, kita menggunakan jejaring atau lewat internet, itu sangat banyak. Maka penjelasan Anda itu sangat banyak juga. Tidak hanya sebatas 5 kata dan seterusnya, begitu. Karena sekarang kita belajar itu dari semua lini atau semua tempat. Nah, setelah ini semua ditulis, dijawab dengan tulisan yang rapi, nah di buku tulis kalian, jangan lupa tulis nama, kelas, kemudian difoto baik-baik dengan terang, lalu dikirim ke nomor HP-nya Pak Guru. Di grup kelas itu ada nomor HP-nya Pak Guru, dan puji Tuhan wali kelas sebelum belajar sudah menyampaikan nama-nama guru yang akan memberikan pelajaran beserta dengan nomor HP-nya. Jadi Pak Guru ulangi, setiap tugas entah pelajaran apapun jangan dikirim di grup, tapi di nomor HP masing-masing guru. Nah, untuk PPKN hari ini Pak Guru memberikan batas waktu sampai dengan hari Minggu sore untuk mengirim tugas. Jadi beberapa hari ke depan, kesempatan Anda mencari jawaban sambil melatih tulisan untuk dapat tulisan yang sangat rapi. Nah, kalau Anda memiliki tulisan rapi, itu gunanya sangat banyak. Bisa jadi Anda punya terampil menulis, akhirnya digunakan untuk sebagai penulis indah. Demikian apabila dari penjelasan Pak Guru dengan tugas uji kompetensi ini ada yang perlu ditanyakan, silakan dijapri sebelum hari Minggu. Jangan nanti hari Minggu baru kirim pertanyaan. Pak Guru, apa yang dimaksud dengan digali dari bumi Indonesia itu? Padahal sudah hari Minggu sore. Itu tidak mungkin lagi Anda bisa menjawab untuk dikirim ke Pak Guru. Karena Pak Guru itu sudah mulai memeriksa sejak besok. Karena bagi mereka yang langsung cepat memahami dan bisa mengerti, cepat mencari, pasti besok sore sudah ada jawaban. Tetapi bagi mereka yang menunda-nunda ya nanti akan tertumpuk. Dan sekali lagi untuk Pak Guru ingatkan bahwa kurikulum sekolah penggerak tidak lagi menumpuk tugas-tugas dilebur pada akhir semester. Itu tidak ada aturan seperti itu. Makanya dianjurkan, ditekankan bahwa adalah proses yang paling utama. Artinya aktifnya anak-anak, keaktifan kita semua
setiap jadwal mata pelajaran dengan tagihan, soal, dan lain sebagainya pada hari itu, dan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Itu yang menjadi ukuran untuk nilai akhir. Jadi jangan pengalaman lalu yang kurang baik dibawa. Mungkin ingat, saya punya kakak waktu lalu juga nanti menyelesaikan tugas-tugas bulan Desember. Itu tidak mungkin. Untuk kelas 7. Kita ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Namanya penggerak, ya harus bergerak. Dan ketika dihidupkan ya bergerak. Makanya aktivitas hari-hari itu yang dituntut. Jadi sekali lagi, mohon dengan hormat kepada kalian yang Pak Guru banggakan, jangan terkonsentrasi dengan hal-hal lain. Kita semua masih dalam status sebagian besar atau status kita, profesi kita adalah pelajar. Maka harus belajar baik-baik. Kalau nanti Anda sudah selesai sekolah ya, mungkin sudah belajarnya bisa saja berkurang dari 100%, mungkin menjadi hanya 50%. Ya, demikian. Terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam pekerjaan yang Anda kirim ke Pak Guru, dan berjumpa kembali dengan penjelasan Pak Guru pada hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.